Kemudian kita baca ayat selanjutnya yang masih berkenaan dengan pembahasan sebelumnya. Ayat 167, firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina kafaru wa saddu an sabilillahi faqad dhallu dhalalan ba'idah. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, benar-benar mereka itu telah sesat dengan sesat yang jauh. Yang dimaksud dalam ayat yang mulia ini tidak lain adalah orang-orang Yahudi, yang mana mereka itu sebenarnya berilmu, namun malah menyembunyikan ilmunya. Yang sebenarnya mereka tahu, tetapi berpura-pura tidak tahu. Dan akhirnya mereka mendapatkan 3 sifat ini. Yang pertama, mereka disifati dengan kekufuran. Yang kedua, mereka menghalang-halangi manusia. Dan yang ketiga, mereka sesat dengan sesat yang jauh. Nah, kita jelaskan poin yang disebutkan tadi. Yang pertama, mereka itu tahu, bahkan manusia yang paling tahu di waktu itu akan nabi yang terakhir tidak lain adalah orang-orang ahlu kitab. Mereka lebih tahu daripada orang-orang Quraisy. Mereka juga lebih tahu daripada orang-orang Madinah di waktu itu. Kenapa demikian? Karena mereka menemukan sifat nabi yang terakhir dalam kitab-kitab mereka atau dalam kitab mereka. Misalkan dalam surat Al-A'raf 157. Kita baca awalnya saja. Allazina yattabi'una ar-rasulan nabiyyal ummiyya allazi yajidunahu maktuban indahum fit Taurati wal Injil. Yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang ummi, yang namanya mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka. Maka orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani masing-masing memiliki kitab Taurat dan Injil. Mereka adalah ahlu kitab. Mereka itu membaca. Akhirnya mereka mengetahui sifat-sifat Nabi yang terakhir. Bahkan mereka amat sangat mengetahui Nabi yang terakhir itu seperti mereka mengenal anak mereka sendiri. Saking taunya. Bagaimana disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 146. Allazina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil, mereka itu mengenal Muhammad seperti mereka mengenal anak-anak mereka sendiri. Kalau panjenengan ya di dalam rumah, kemudian salah satu anak mengucapkan salam, Assalamualaikum. Nah, meskipun kita tidak melihat siapa yang datang, tapi dari suaranya saja kita tahu ini anak yang mana yang datang. Padahal belum lihat, cuma dengar suaranya. Kalau kita berada di luar rumah misalkan, kemudian dari jauh ada anak kita. Nah, kita tahu itu anak kita, padahal masih jauh. Karena kita benar mengenal anak kita sendiri.
Dan seperti itulah orang-orang Yahudi, mereka itu mengenal nabi yang terakhir meskipun sebelum diangkat jadi nabi. Ketika Nabi Muhammad SAW masih kecil, belum diangkat jadi nabi, namun orang ahlu kitab sudah tahu ini adalah calon nabi. Namun ilmu mereka itu tidak mereka amalkan. Mereka tidak mau mengikuti nabi yang terakhir gara-gara hasad, karena nabi yang terakhir ternyata bukan dari kalangan mereka, bukan dari Bani Israel.